大千世界万族林立。Halo guys, terima kasih telah menemani kegabutan admin. Jangan lupa like, subscribe sebelum menonton. Oke guys, langsung saja kita mulai. Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan bahwa Xiaoyan akhirnya telah menembus bintang 9 tahap menengah hampir menjadi seorang dogat. Dengan menyerap jantung api karena warisan semuanya selesai dan Xiaoyan pun di sini telah menghabisi Hun Tiandi dan juga Suesi di dasar laut ini. Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi yang akhirnya Xiaoyan pun pergi setelah berpamitan dengan Betian Li. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah tiba di istana Raja Hiu Laut. Dan Xiaoyan pun kembali bertemu dengan tim Palace kembali. Orang-orang dari tim Peres pun melihat Xiaoyan kembali, tentu saja mereka pun menjadi sangat senang tuan muda telah kembali. Lalu semua anggota tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat senang dengan kembalinya Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera tersenyum dan berkata kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Tapi sebelum mereka pergi, Xiaoyan membawakan hadiah yang besar bagi Xia Zhenghui. Mendengar hal ini tubuh Xia Zhenghui seketika sedikit bergetar. Xia Zhenghui pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan hadiah apa yang dibawa oleh tuan muda. Xiaoyan pun tersenyum dan segera berkata bahwa ia pasti sudah menebaknya. Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia. Xia Zhenghui segera berkata, apakah tuan muda Xiaoyan benar-benar menemukannya? Xiaoyan pun mengangguk sementara semua orang merasa bingung. Mereka pada saat ini tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Xiaoyan dan Xia Zhenghui. Yang tentu saja ini semua adalah cairan untuk mengembalikan kutukan yang telah diterima setelah puluhan ribu tahun oleh Xia Zhenghui yang menjadi seorang tengkorak. Xiaoyan akan membantu Xia Zhenghui terlebih dahulu untuk membentuk kembali tubuhnya di sini. Apakah menurut Xia Zhenghui tempat ini tidak pantas? Xia Zhenghui pun dengan ekspresi malu-malu berkata bahwa bukan itu yang pada saat ini ingin dikatakan oleh Xia Zhenghui. Ia pada saat ini hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xia Zhenghui jangan berterima kasih. Mereka setidaknya pada saat ini harus mencari tempat yang lebih tenang. Tetapi ngomong-ngomong, mengapa di sini gelap sekali? Tidak seperti pertama kali Xiaoyan datang ke sini. Xiaoyan pun menatap ke sekeliling dengan ekspresi kebingungan. Tepat bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara dengan sedikit kebencian segera terdengar. Suara tersebut berkata, bukankah semua ini disebabkan oleh Xiaoyan? Xiaoyan pun mengikuti arah sumber suara dan pada saat ini melihat bahwa Raja Hiu Laut telah sampai. Juga ada beberapa tentara dari Hiu Laut dengan beberapa kelompok. Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya untuk menyapa ke arah Raja Hiu Laut. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga melihat keberadaan dari Zhu Chang'an dan kelompok dari klan Dewa Api Kuno. Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju dan bertanya, apakah saudara Zhu Chang'an pada saat ini sudah pulih? Zhu Chang'an pada saat ini segera hendak berlutut ke hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menahan Zhu Chang'an. Sementara Zhu Chang'an lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada saudara Xiaoyan. Jika saja dirinya mendengarkan perintah dari Xiaoyan sebelumnya, maka semua ini benar-benar tidak akan terjadi dan orang-orang dari klan Dewa Api Kuno tidak akan berakhir seperti ini. Itu bukanlah permasalahan. Sebaiknya saudara Zhu Chang'an jangan menyalahkan dirinya sendiri. Alangkah baiknya masih ada beberapa orang yang selamat. Dan saudara Zhu Chang'an tidak perlu menyesalinya. Zhu Chang'an pun pada saat ini berdiri dengan bantuan Xiaoyan. Tetapi Zhu Chang'an segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Zhu Chang'an berkata, apakah saudara Xiaoyan sudah berhasil? Xiaoyan pun tersenyum. Dan Xiaoyan tidak berniat untuk menyangkalnya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya perlahan. Dan Zhu Chang'an benar-benar terkejut. Zhu Chang'an pun lanjut bertanya, jantung api apakah itu dan di manakah peringkatnya? Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah jantung api putih dan memiliki peringkat ke-6. Zhu Chang'an benar-benar terkejut sebelum akhirnya sosoknya segera memuji Xiaoyan berulang kali. Dirinya berkata bahwa berita ini benar-benar sangat bagus. Sekarang di 3000 alam jantung api ke-6 diketahui telah memiliki pemilik. Selain itu jantung api putih ini adalah satu-satunya jantung api yang sudah lama tidak muncul. Saudara Xiaoyan benar-benar sungguh beruntung karena telah berhasil mendapatkan jantung api putih tersebut. Dengan begitu maka masa depan dari saudara Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin cerah. Sementara itu di sisi lain Raja Hiu Laut sepertinya
Tidak tahu apa itu jantung api, tetapi menilai penampilan. Dari Zhu Chang'an yang terkejut dirinya bisa menduga bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa Raja Hiu Laut. Pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Xiao Yan benar-benar telah mendapatkannya? Xiao Yan pun mengangguk dan ketika mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut tiba-tiba menyadari sesuatu, tampaknya kegelapan yang tiba-tiba di sini juga pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan yang telah mengambil jantung api. Dengan ada suara mencela Raja Hiu Laut segera berkata pasti karena jantung api tersebut diambil maka tempat ini menjadi gelap. Namun bersamaan dengan perkataannya yang baru saja terjatuh pada saat ini dirinya terkejut merasakan aura dari Xiao Yan. Raja Hiu Laut pun memandang ke arah Xiao Yan dengan heran dan dirinya segera bertanya dengan penuh keterkejutan. Dirinya bertanya apakah ini adalah aura dari Dosian Bintang 9. Xiao tersenyum kemudian ia benar-benar beruntung karena secara kebetulan Xiao Yan mendapatkan terobosan. Semua orang hampir kesulitan bernafas ketika mendengar perkataan Xiao Yan. Bahkan Raja Sisik Naga yang sedang duduk bersila juga pada saat ini tiba-tiba berdiri. Setelah itu dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan aneh dan mulai merasakan aura dari Xiao Yan. Tiba-tiba pada saat ini pandangannya dipenuhi dengan terkejutan. Raja Sisik Naga pada akhirnya segera berkata kekayaan macam apa yang telah Xiao Yan dapatkan? Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan bintang 9. Semua orang pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh perasaan kaget. Mereka juga merasa bahagia untuk Xiao Yan. Bahkan King Muer dan Zeni juga pada saat ini memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Pertumbuhan Xiao Yan ini benar-benar tercepat dan semua orang benar-benar tercengang tampaknya meskipun mereka telah bekerja dengan sangat keras mereka sepertinya tidak akan dapat mengejar tingkat pertumbuhan Xiao Yan. Dengan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat, maka Xiao Yan juga akan dapat mengejar tujuan yang lebih tinggi. Jika mereka tidak bisa mengikuti ritme dari Xiao Yan, tentu saja mereka pada akhirnya akan menjadi hambatan. Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada Raja Hiu Laut bahwa ada satu lagi yang ingin disampaikan oleh Xiao Yan. Bei Tianlei sudah meninggal dan pada saat ini mereka semua tidak perlu khawatir. Namun meskipun begitu mereka jangan pergi ke dasar laut karena ada orang dewasa di sana. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin mengingatkan lebih baik bagi mereka untuk jangan mengganggu sosok tua tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut seolah-olah tidak mempercayai perkataan Xiao Yan. Dirinya pun lanjut bertanya bagaimana caranya Bei Tianlei bisa mati. Xiao Yan pun merenung sejenak dan berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu persis bagaimana dirinya meninggal. Xiao Yan berpikir sepertinya dirinya meninggal karena faktor usia dan jantungnya tidak lagi bekerja. Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera bertanya bagaimana mungkin seorang dogat bisa mati karena usia umur minimum dari seorang dogat bisa mencapai 20.000 tahun. Terlebih lagi setiap terobosan akan meningkat dan menambahkan usianya sebanyak 10.000 tahun. Oleh karena itu bagaimana mungkin seorang dogat yang kuat seperti Bei Tianlei pada saat ini benar-benar mati karena usia tua. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini juga tidak tahu. Terlebih lagi Bei Tianlei juga benar-benar sudah mati dan mereka tidak perlu khawatir. Mereka juga tidak perlu lagi berjaga di sini dan mereka bisa pergi kemanapun sesuka mereka. Raja Hiu Laut sedikit gemetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun setelah mendapatkan konfirmasi pribadi Xiao Yan ini masih agak terlalu sulit baginya untuk menerima hal tersebut. Sementara itu Xiao Yan segera mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa Xiao Yan telah membantu mereka dengan apa yang mereka minta. Sekarang Xiao Yan membutuhkan tempat yang tenang. Raja Hiu Laut segera memerintahkan Xiao Yan untuk mengikutinya dan semua orang bergegas pergi. Pada akhirnya Xiao Yan dan Xia Zhenghui sudah berada di sebuah ruang rahasia. Sementara itu semua anggota dari tim Fearless pada saat ini menunggu di luar dan berjaga. Xia Zhenghui pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit khawatir dan bertanya bagaimana mereka bisa mematahkan kutukan ini. Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Xia Zhenghui dan segera mengeluarkan kotak yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Xiao Yan lanjut membuka kotak tersebut dan melihat botol batu giok yang berada di dalamnya. Begitu Xiao Yan mengeluarkan botol tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menemukan obat yang cocok bagi Xia Zhenghui. Pada akhirnya dengan penuh semangat Xiao Yan segera berkata kepada Xia Zhenghui bahwa mereka harus segera memulainya. Mereka tidak memiliki banyak waktu, oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergerak dengan cepat. Xia Zhenghui pun mengangguk dan penuh semangat karena Xia Zhenghui benar-benar ingin membentuk kembali tubuhnya. Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar harus berhasil sebaiknya pada saat ini. Tuan muda Xiao Yan, jangan membiarkan Xia Zhenghui mati di sini.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum meledek dan berkata agar Xia Zhenghui jangan khawatir jika Xia Zhenghui mati maka semua anggota dari tim Veles akan selalu mengingat Xia Zhenghui. Mendengar hal tersebut, Xia Zhenghui terdiam membeku. Xia Zhenghui lanjut berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini jangan menggodanya. Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan memerintahkan Xia Zhenghui untuk bersiap. Xia Zhenghui pun mengangguk. Dan Xiao Yan segera memulai prosesnya. Setelah beberapa saat terdengar jeritan tragis di ruang rahasia. Setelah dari waktu ke waktu berlalu, terdengar tawa yang aneh dari dalam ruang rahasia. Semua orang yang berada di luar pada saat ini benar-benar merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya setelah beberapa saat, Xiao Yan pun segera keluar dari ruang rahasia. Semua orang segera menatap ke ruang rahasia dengan rasa ingin tahu, tetapi pada saat ini tidak ada seorang pun di ruang rahasia dan sosok dari Xia Zhenghui menghilang. Semua orang dengan penasaran dan segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang terjadi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semuanya sudah berhasil dilakukan, tetapi Xia Zhenghui sendiri masih membutuhkan waktu. Ini adalah pertempuran antara tubuh dan jiwa, dan karena kutukan tubuh ini jauh melebihi kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui. Oleh karena itu pembentukan tubuh benar-benar hanya bisa dihadapi olehnya. Ia pada saat ini sedang menghadapi ujian kesengsaraan surgawi yang berbentuk mimpi buruk. Tidak ada di antara mereka yang bisa membantu Xia Zhenghui, dan mereka hanya bisa mengirimkan Al-Fatihah. Xiao Yan juga pada saat ini telah menempatkan Xia Zhenghui di cincin penyimpanan luar angkasa, dan Ding Yue bertanggung jawab untuk merawat Xia Zhenghui. Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega karena pada saat ini proses telah berjalan lancar. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali berkata kepada semua orang bahwa mereka harus segera pergi. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera menemui klan Hiu Laut. Xiao Yan mengungkapkan tujuannya untuk segera pergi dan Raja Hiu Laut pada saat ini menganggukkan kepalanya. Raja Hiu Laut memberitahu Xiao Yan jalan pintas untuk keluar dari tempat ini. Xiao Yan pun merasa senang sebelum akhirnya pada saat ini kelompok dari Xiao Yan dan yang lainnya dipimpin oleh Raja Hiu Laut bergegas melesat. Sementara itu di arena besar di Pavilion Bintang Hongmeng pada saat ini banyak kelompok yang sudah bermunculan. Puluhan tim pada saat ini telah berdatangan dan mereka semua mulai menaiki tangga dari Gunung Bintang Hongmeng. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang seketika menyadari kehadiran sekelompok sosok. Semua orang memalingkan pandangan ke arah sosok yang merupakan tim yang tidak terlalu mencolok bagi mereka, tetapi meskipun begitu peringkat poin mereka sebenarnya berada di atas poin yang mereka miliki di bawah tim Veles dan merupakan peringkat kedua, dan ini adalah tim Dewa Darah. Nama ini asing bagi kebanyakan orang karena pada turnamen 10.000 alam sebelumnya hanya tim dari alam atas yang berada di puncak klasemen. Tim Dewa Darah benar-benar tidak terkenal. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara segera terdengar di langit. Suara tersebut berkata bahwa tim Dewa Darah memiliki peringkat kedua dalam klasemen dan langsung bisa memasuki anak tangga ke-900. Semua orang menghela nafas karena pada saat ini mereka benar-benar terkejut. Sementara itu tim Dewa Darah yang dipimpin oleh Bin Chan segera mulai menaiki tangga ke-900. Mereka melihat ke bawah di mana pada saat ini banyak orang yang menatap ke atas. Sementara itu Serigala Darah pada saat ini menatap ke arah klasemen melihat tim Fearless yang merupakan peringkat pertama. Pada saat ini Serigala Darah menggertakkan giginya. Dirinya pada akhirnya bertanya bagaimana mungkin bisa tim Fearless menjadi yang pertama di klasemen. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang keluar dari danau setelah dipimpin oleh Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah danau terdekat dari pintu keluar. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan kembali terima kasih kepada Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun melambaikan tangannya kepada Xiao Yan dan mereka pada saat ini sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya berpisah. Xiao Yan pun segera memimpin kelompoknya untuk bergegas menuju ke hutan. Namun tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya berjalan, semua orang bisa merasakan adanya getaran. Semua orang seketika berhenti sejenak dan menatap ke arah sekeliling. Zudi juga segera berkata bahwa ada banyak aura di sekitar sini. Sepertinya mereka pada saat ini telah jatuh ke dalam sebuah perangkap, namun sepertinya mereka juga tidak berani keluar dari persembunyian. Setelah Zudi mengatakan hal tersebut, sesosok segera muncul di hadapan semua orang. Zudi sedikit terkejut setelah merasakan kekuatan dari pria yang baru saja muncul. Zudi pun segera berkata bahwa ini adalah seorang puncak dosian bintang 7. Pria itu juga pada saat ini memandang ke arah Zudi dan berbicara dengan nada meledek bahwa itu hanyalah tahap awal dosian bintang 7. Sebaiknya mereka meninggalkan semua harta karun yang telah mereka miliki. Dengan begitu maka si pria akan membiarkan mereka tetap hidup. Mendengar hal tersebut, Zudi pada saat ini menggertakkan giginya. Sementara Xiao Yan hanya tersenyum ringan. Zudi segera menoleh ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini segera menganggukkan kepalanya.
Xiaoyan menyadari bahwa Zudi benar-benar ingin berhadapan dengan sosok pria tersebut. Pada akhirnya dengan izin dari Xiaoyan, Zudi segera melangkah maju ke arah si pria. Zudi segera berkata bahwa belum diketahui siapakah yang akan menang di dalam pertempuran di antara mereka berdua. Jika memang dirinya ingin mendapat harta karun, maka dirinya harus mengalahkan Zudi. Mendengar hal tersebut, pria itu pun tidak banyak bacot lagi, segera mulai melesat ke arah Zudi. Zudi juga segera melesat ke arah pria tersebut, dibantu dengan Zhu Chang'an yang melesat dari belakang. Kedua belah pihak pada saat ini segera berbenturan. Bersamaan dengan hal tersebut, banyak orang juga seketika muncul dari semak-semak dan menghantam kelompok dari wilayah laut. Orang-orang dari tim Fearless juga bersiap untuk melakukan pertempuran, namun dengan jumlah dari tim wilayah laut semuanya masih bisa dihandle. Pertempuran pun berlanjut di antara kedua belah pihak untuk waktu yang cukup lama. Melihat pertempuran yang benar-benar alot, Xiaoyan segera menghela nafas. Mereka tidak bisa membuang-buang banyak waktu di dalam perjalanan. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan aura tahap menengah dosian bintang 9. Xiaoyan seketika melonjak. Seluruh situasi pertempuran yang kacau ketika membeku. Semua orang segera berhenti bertarung dan pemimpin yang melawan Zudi dan Zhu Chang'an tiba-tiba mundur. Pupil mata pria tersebut menyusut tajam dan matanya juga dipenuhi dengan ketakutan. Merasakan aura dari Xiaoyan ini, dirinya tiba-tiba berlutut dan menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Xiaoyan. Aliran keringat tipis tiba-tiba terbentuk di dahi pria tersebut. Momentum yang baru saja dirinya rasakan dari Xiaoyan benar-benar sangat menakutkan. Pria itu jelas menyadari bahwa dengan momentum seperti itu dirinya benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan. Barulah pada saat ini pria tersebut menyadari Zuli bukanlah sosok pemimpin dari kelompok ini. Rupanya pemimpin dari kelompok ini adalah pria kurus dengan jubah hitam yang selalu tersenyum. Pria itu pun pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah salah. Oleh karena itu dirinya harap Yang Mulia mengampuni nyawa mereka. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan pria tersebut dan memerintahkan Zudi untuk mengambil semua barang yang mereka miliki. Zudi dan kelompoknya segera bergegas menjarah harta karun dari kelompok si pria. Setelah selesai, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Xiaoyan benar-benar terburu-buru dan Xiaoyan tidak ingin menghancurkan orang yang tidak berguna seperti itu. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Xiaoyan kembali memimpin kelompoknya menghilang ke dalam hutan. Kembali ke gunung kontes 10.000 alam yang situasinya benar-benar kacau. Persaingan di peringkat terbawah adalah yang paling ketat. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar kembali bertempur. Persaingan yang ada di sini tidak sesederhana sekedar memanjat tangga dari gunung. Terjadi konflik di tangga bawah karena pertempuran benar-benar pecah. Semua orang pada saat ini ingin menempati tangga tertinggi dan mereka benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing. Tiba-tiba arena ini dipenuhi dengan teriakan banyak orang. Semakin rendah tangga maka akan semakin ketat persaingan dan pertempurannya. Sebaliknya semakin tinggi tangga maka akan semakin tenang. Hal itu dikarenakan hanya ada sedikit tim yang memiliki level atas dan semakin tinggi mereka berdiri maka mereka benar-benar akan semakin aman dan tidak ada pertempuran di puncak. Kerusuhan pun terus berlanjut dengan pertempuran berdarah yang pada saat ini menyebar luas. Bersamaan dengan kerusuhan ini yang terjadi, arena tiba-tiba bergema. Sebuah raungan terdengar di telinga semua. Kalian para bocah epik berhenti bertarung dengan aura kuat. Xiaoyan pun muncul membuat semua orang pun menoleh ke arah Xiaoyan. Semua orang pun sekarang tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Semua orang segera menoleh ke arah sumber suara mengikuti tatapan semua orang. Sekelompok sosok segera muncul. Feng Chan dan Ling Fei juga menatap ke arah kelompok yang baru saja muncul dan senyum tiba-tiba melonjak di wajah masing-masing. Setelah itu Ling Fei segera berkata, sepertinya musuh dari tim Dewa Darah akhirnya tiba. Dirinya benar-benar khawatir tim Dewa Darah pada saat ini tidak akan bisa lolos dari kelompok ini. Sementara itu di sisi lain Ji Jun dan Qiu Jun yang sedang bergelantungan di langit juga tiba-tiba terkejut. Terlebih lagi Ji Jun yang ketika melihat Xiaoyan seolah-olah melihat harta karun yang agung, dirinya langsung berteriak sekuat tenaga dan berkata, akhirnya yang dinanti-nanti telah tiba. Tim Fearless pada akhirnya segera muncul di pegunungan bintang Hongmeng. Ji Jun ini seperti penggemar dari tim Fearless dan suaranya yang tinggi tiba-tiba menyebar untuk sesaat. Seluruh arena dipenuhi dengan amarah yang melonjak dari Ji Jun. Sementara itu anggota tim Fearless berdiri dengan dipimpin oleh sosok ramping berjubah hitam. Mata Xiaoyan mengamati sekeliling dengan sedikit keterkejutan di belakangnya. Pada saat ini Zudi juga tersenyum ketika melihat semua orang yang pada saat ini melongo. Zudi pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan, sepertinya popularitas tim Fearless sudah melebihi bayangan dari Zudi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedikit malu dengan pipi yang memerah. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat kepalanya dan melihat klasemen pada saat ini memang tim
Veles berada di peringkat pertama dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum lega. Xiao Yan juga seketika menyadari tampaknya tim dari Dewa Api Kuno tidak mendapatkan peringkat, sementara itu tim Wilayah Laut pada saat ini memasuki peringkat ke-8 di antara 10 besar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Ji Jun segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa tim Wilayah Laut berada di peringkat 8 dan dirinya berhak menaiki anak tangga ke-200. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa daya segera berbicara kepada Zhou Chang'an. Xiao Yan lanjut berkata bahwa kali ini Xiao Yan tidak bisa membantu saudara Zhou Chang'an. Zhou Chang'an pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan dan berkata bahwa saudara Xiao Yan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini benar-benar salah dari Zhou Chang'an dan Zhou Chang'an pada saat ini harus merenung. Namun meskipun begitu Zhou Chang'an sudah sangat puas karena bisa keluar dengan hidup-hidup. Bersamaan dengan hal tersebut suara Ji Jun pada saat ini kembali terdengar ketika berkata bahwa tim Veles berada di peringkat pertama dan langsung bisa menuju ke puncak. Xiao Yan pun menatap ke arah Ji Jun yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi kekaguman yang mendalam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tim Fearless langsung melesat pergi ke puncak Gunung Bintang Hongmeng di lantai ke-99. Semua orang yang berada di arena pada saat ini segera menatap ke arah puncak Gunung Bintang Hongmeng. Sementara itu Xiao Yan sedikit terguncang karena Xiao Yan benar-benar ditatap oleh semua mata. Ada kegembiraan di dalam hati Xiao Yan yang tidak terlukiskan dan Xiao Yan pada saat ini jelas merasa bangga. Sementara itu mata serigala darah menyusut ketika menatap ke arah Xiao Yan. Niat membunuh yang kuat melonjak di matanya ketika dirinya bergumam, ini semua benar-benar sungguh sangat. Sialan, tim Fearless ini sebenarnya benar-benar masih hidup dan dirinya benar-benar merasa sangat kesal. Sementara itu Binchan pada saat ini juga sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa orang ini sungguh tidak sederhana. Sementara itu di tim psikis Ling Fei dan Feng Chan juga sedikit terkejut melihat Xiao Yan yang berada di puncak. Ling Fei perlahan berkata kepada Feng Chan, "Apakah saudari Feng Chan pada saat ini bisa merasakan kekuatannya?" Feng Chan pun menyipitkan sedikit matanya dan perlahan-lahan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Setelah jeda singkat kengerian yang mendalam segera muncul di matanya. Pupil mata Feng Chan tiba-tiba menyusut dan pada saat ini dirinya segera berbicara kepada Ling Fei. Feng Chan berkata bahwa aura dari Xiao Yan ini sangat kuat, tetapi Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam. Pada saat ini Xiao Yan menekan kekuatannya dan di permukaan Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki aura di sekitaran bintang 6 atau bintang 7. Dirinya benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan, tetapi dirinya yakin Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut Ling Fei pun bergumam bahwa Xiao Yan ini benar-benar berbahaya. Jika begitu permasalahannya mungkin pada saat ini tim Dewa Darah juga benar-benar akan segera menderita. Xiao Yan dan tim Fearless yang pada saat ini sudah berada di puncak Gunung Bintang Hongmeng, lalu tim Dewa Darah yang pada saat ini hanya beranggotakan 6 orang benar-benar tidak pernah menyangka bahwa tim Veles akan benar-benar melampaui mereka dan dalam waktu singkat mereka pada saat ini benar-benar muncul di gunung kontes 10.000 alam. Lalu Serigala Darah juga menggertakkan gigi ketika dirinya melihat ke arah tim teratas yakni tim Fearless. Kemudian ada belasan orang yang berdiri di sana dan pada saat ini Serigala Darah menyipitkan matanya. Dirinya bertanya kepada Binchan apa yang harus mereka lakukan. Binchan menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan. Di saat yang sama Xiao Yan juga perlahan menoleh dan menatap ke arah Binchan dan kedua mata saling bertabrakan. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh di matanya sebelum akhirnya menoleh ke arah Serigala Darah. Xiao Yan bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari pancaran mata Serigala Darah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum ke arah Serigala Darah, tetapi senyuman tersebut benar-benar senyuman provokasi. Binchan pada saat ini segera berkata kepada Serigala Darah bahwa mereka bukan lawan dari tim Fearless. Mendengar hal tersebut, Serigala Darah tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya merasa kekuatan Xiao Yan setara dengan milik Serigala Darah. Sepertinya dirinya juga berada di tahap awal dosian bintang 7. Sementara itu kekuatan saudari Binchan berada di tahap menengah bintang 8 dan sudah cukup bagi mereka untuk menghancurkan tim Veles. Bagaimana pada saat ini jika mereka menyerang tim Veles? Dan apakah saudari Binchan bersedia? Binchan pun perlahan menggelengkan kepalanya ketika menatap ke arah Xiao Yan yang Binchan rasakan pada saat ini juga Xiao Yan memiliki kekuatan doisan bintang 7 tahap awal, namun intuisi dan penilaian Binchan memberitahunya bahwa sosok Xiao Yan ini tidaklah sederhana. Bahkan meskipun dengan kekuatan Xiao Yan yang berada di tahap awal bintang 7, jika mereka bertempur dengan sekuat tenaga Binchan, khawatir Binchan juga akan dibantai terlebih lagi. Dengan poin yang ditampilkan pada saat ini benar-benar sudah cukup untuk membuktikan tim Fearless ini kuat. Pada akhirnya Binchan segera berkata kepada Serigala Darah agar dirinya jangan bertindak karena emosi. Binchan sudah berkata sebelumnya bahwa orang ini benar-benar
Tidaklah sederhana meskipun dirinya saat ini berada di tahap dosian bintang 8, tetapi dengan melihat peringkat dari tim Veles dalam waktu sesingkat itu, mereka benar-benar telah melampaui banyak tim yang kuat. Tim Dewa Darah telah mengalahkan hampir 10 tim dan 4 diantaranya memiliki level yang sangat tinggi, namun mereka pada saat ini hanya mencapai tingkat ini. Dan coba pikirkan apa yang telah dialami oleh tim Veles, bukankah jika begitu permasalahannya tim Veles benar-benar telah menghadapi orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tim Dewa Darah. Serigala Darah pada saat ini masih dengan enggan mengepalkan tinjunya. Dirinya lanjut berkata kepada Bincan bahwa mungkin saja tim Fearless ini benar-benar beruntung, mungkin saja dirinya benar-benar bertemu dengan banyak pelindung. Ketika dirinya berada di dalam ilusi, Bincan pun pada akhirnya tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Serigala Darah. Dirinya lanjut berkata bahwa bakat kultivasi dari Serigala Darah memang unggul. Usaha dan ketekunannya memang sangat kuat, tetapi pikiran dan IQ-nya benar-benar sangat lemah. Jika Serigala Darah ingin membandingkan dirinya dengan Xiao Yan, maka dirinya benar-benar akan kalah dengan Xiao Yan. Bahkan jika tim Dewa Darah pada saat ini bersikeras berhadapan dengan tim Veles dengan kekuatan tahap menengah dosian bintang 8 milik Bincan, dirinya benar-benar takut Xiao Yan akan membantai mereka. Mendengar hal tersebut, Serigala Darah terdiam dan sedikit merenung. Apa yang dikatakan oleh Bincan tampaknya memang benar. Kesombongan dari Serigala Darah pada akhirnya sedikit melemah, tetapi pada saat ini masih ada keengganan di matanya. Serigala Darah lanjut bertanya apakah mereka harus menyerah begitu saja. Serigala Darah menatap ke arah tim Fearless kembali. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok Xiao Zhan pada saat ini juga memandang ke arah Serigala Darah. Xiao Zhan dengan konyol pada saat ini memprovokasi Serigala Darah. Xiao Zhan teriak meledek agar anjing Serigala Darah kecil pada saat ini segera bergegas jika memiliki kemampuan. Feng Feng dan Nan Erming juga pada saat ini meledek Serigala Darah. Dengan ekspresi mereka membuat Serigala Darah semakin geram. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tim psikis juga menatap ke arah puncak dari Gunung Bintang. Hongmeng Ling Fei pada saat ini menatap ke arah tim Dewa Darah yang berhenti. Dirinya segera berkata kepada Feng Chan, tampaknya Pak pada saat ini tim Dewa Darah benar-benar ketakutan. Feng Chan pun menganggukkan kepalanya dan menatap ke arah tim dari Dewa Darah yang tidak bergegas. Setelah itu Feng Chan menghela nafas dan berkata sepertinya mereka benar-benar takut kepada tim Veles. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini harus bersiap untuk bersaing mengenai tempat kedua dengan tim psikis. Awalnya Feng Chan berpikir mereka akan bisa mendapatkan keuntungan dari pertempuran di antara kedua belah pihak, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa tim Dewa Darah ini benar-benar begitu pengecut. Ling Fei pun menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Feng Chan bahwa pada saat ini sepertinya mereka harus mendekat. Jika tebakannya benar, pemimpin dari tim ini memiliki kekuatan dosian bintang 8. Jika begitu permasalahannya, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan tim dari Dewa Darah. Pada akhirnya setelah diputuskan, kelompok dari tim psikis pada saat ini segera mulai bergegas. Setelah cukup lama bersusah payah, mereka pada akhirnya segera sampai di dekat tangga dari tim Dewa Darah. Tim psikis pada saat ini benar-benar sudah berhadapan dengan tim Dewa Darah. Ling Fei pada saat ini berkata perlahan bahwa sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pada saat ini benar-benar terlihat tragis. Mendengar hal tersebut, Serigala Darah segera menyadari niat dan maksud dari tim psikis. Serigala Darah pun segera dengan dingin menjawab, memangnya mengapa jika mereka hanya berenam yang terkuat di antara tim psikis hanyalah dosian bintang 6, apakah mereka berpikir mereka pada saat ini akan bisa merebut posisi kedua? Ling Fei pun tersenyum sebelum akhirnya segera berkata kepada Serigala Darah apakah menurutnya mereka pada saat ini mampu bertarung. Setelah perkataannya terdengar pada saat ini, semua orang dari tim Dewa Darah benar-benar bergetar, bahkan yang terlemah di antara mereka pada saat ini segera mengeluarkan mimis sebelum akhirnya segera terjatuh. Serigala Darah juga pada saat ini benar-benar bergetar dengan kaki yang tertekuk. Di sisi lain, orang-orang dari tim psikis pada saat ini sama sekali tidak bergerak dan hanya menatap ke arah tim Dewa Darah. Bincan juga pada saat ini terdiam sebelum akhirnya Bincan segera mengangkat tangannya. Bincan segera berkata bahwa tim psikis menang dan tim Dewa Darah pada saat ini kalah. Dengan begitu maka kali ini tempat kedua akan menjadi milik dari tim psikis. Begitu suara Bincan ini keluar, semua orang seketika langsung terkejut. Serigala Darah yang hendak memancarkan serangan juga pada saat ini segera berhenti. Dirinya bertanya kepada Bincan mengapa mereka pada saat ini mengalah, bahkan mereka pada saat ini belum bertempur. Bincan pun menatap ke arah Serigala Darah dengan dingin dan perlahan segera berkata bahwa tim psikis lebih kuat daripada tim Dewa Darah. Jika Serigala Darah ingin mencari kematian, maka Bincan tidak akan mengikutinya. Serigala Darah pun segera meraung ke arah Bincan dan berkata bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah dosian bintang 6. Saudari Bincan pada saat ini berada di tahap menengah dosian bintang 8 dan orang-orang itu benar-benar akan segera dihancurkan. Bincan pada saat ini menghela nafas dengan ketololan dari Serigala Darah.
Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa tim psikis ini terkenal dengan kekuatan jiwanya. Dilihat dari kekuatan jiwa yang mereka miliki pada saat ini, mereka akan benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan tim Dewa Darah. Jika tim Dewa Darah memaksa menyerang dengan seluruh kekuatan, Binchan khawatir bahkan dengan kekuatan dosian menengah bintang 8 miliknya pada saat ini semua tim benar-benar akan hancur. Binchan pun tersenyum tipis sebelum akhirnya menatap ke arah Feng Chan dan Ling Fei di hadapannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Binchan segera melambaikan tangannya dan mulai segera melesat menuruni tangga Serigala Darah, dan yang lainnya pada saat ini mau tidak mau segera mengikuti perkataan dari Binchan dan melesat turun. Meskipun tim Dewa Darah pada saat ini turun ke posisi ketiga dari Gunung Bintang Hongmeng, tetapi secara personal pada saat ini nilai dari Binchan benar-benar tidak berpengaruh. Sementara itu persaingan di Gunung Kontes 10.000 Alam pada saat ini benar-benar berjalan dengan lancar. Waktu untuk kontes 10.000 Alam pada saat ini menjadi semakin dekat. Banyak sorak-sorak pada saat ini segera terdengar di sekitar pertempuran di antara banyak orang yang berada di peringkat bawah juga pada saat ini semakin sedikit. Banyak di antara orang-orang yang berada di peringkat bawah pada saat ini memandang ke arah puncak di mana tim Veles berada. Mereka benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tim Veles yang berasal dari alam yang tidak diketahui benar-benar berada di puncak. Pada akhirnya di tengah-tengah sorak-sorai banyak orang dan pertempuran yang pada saat ini semakin sedikit, kontes 10.000 alam benar-benar telah berakhir dan sebuah bel pada saat ini terdengar. Semua peringkat pada akhirnya segera ditetapkan pada saat ini dan nama-nama dari 10 tim segera muncul di udara. Sekali lagi sorak-sorai pada saat ini segera memenuhi arena. Setiap kali kontes 10.000 alam diadakan, semua dari tim 10.000 alam Bintang Hongmeng dapat berpartisipasi dalam taruhan kali ini. Mereka yang bertaruh pada tim aliansi Dosian benar-benar telah kehilangan segalanya. Sebaliknya sejumlah kecil orang yang bertaruh kepada tim Veles benar-benar mendapatkan kekayaan instan. Sorak-sorak kegembiraan dan kemarahan, begitu juga dengan gemuruh pada saat ini benar-benar menggelegar bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar hanyut di dalam gemuruh. Semua orang merasakan sesuatu yang pada saat ini muncul di langit. Semua orang seketika melihat sebuah bahtera yang muncul di langit di atas pavilion 10.000 alam Bintang Hongmeng. Ukuran dari bahtera ini sebenarnya sama dengan bahtera yang dimiliki oleh Raja Tianzang. Di atas bahtera besar ini ada beberapa sosok yang berdiri dan salah satunya adalah Suning. Di sebelah Suning pada saat ini ada sosok yang dikenali oleh Xiaoyan, dan sosok itu adalah Dewa Tombak Emas yang sebelumnya pernah menghajar Xiaoyan sampai babak. Namun di antara kelompok orang-orang ini Dewa Tombak Emas tampaknya bukanlah pemimpin. Bahkan Dewa Tombak Emas berdiri di belakang, dan pemimpin dari kelompok ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perak. Suara dari pemimpin tersebut pada saat ini segera berkata kepada orang dari aliansi Dosian. Ketika menatap ke bawah sosoknya berkata dirinya berharap berita yang disampaikan kepadanya tidak salah. Jika tidak maka dirinya pada saat ini akan meminta tanggung jawab dari Suning. Begitu suara ini terdengar pada saat ini semua orang sedikit terkejut, karena ternyata pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita. Sementara itu di suatu tempat Zusin Liang pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang. Begitu dirinya kembali muncul, dirinya pada saat ini sudah berada di atas langit di atas bahtera aliansi Dosian. Melihat kemunculan dari Zusin Liang, pemimpin dari aliansi Dosian yang bernama Jie pada saat ini segera menangkupkan tangan. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan penguasa Bintang Hongmeng yakni Zusin Liang. Zusin Liang juga pada saat ini segera tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Jie. Dirinya lanjut berkata ternyata ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-9 dari aliansi Dosian yakni Jie. Mengapa pada saat ini dirinya mengunjungi Bintang Hongmeng? Jie pun pada saat ini tersenyum dan segera berbicara dengan nada aneh. Jie berkata bahwa dirinya telah mendengar pemandangan dari Bintang Hongmeng ini benar-benar terkenal. Melihat gelagat dari Jie pada saat ini, Zusin Liang segera mengerti apa maksud mereka. Zusin Liang pada saat ini tidak ingin banyak berbasa-basi kepada mereka. Zusin Liang pada akhirnya dengan lembut segera berkata bahwa pemandang di sini sangatlah biasa jika dibandingkan dengan pemandangan yang berada di aliansi Dosian ini benar-benar bukanlah tandingannya. Jie pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan dirinya mengetahui maksud dari Zusin Liang. Jie pada saat ini mengerti bahwa Zusin Liang mengusirnya dengan cara halus. Dirinya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Zusin Liang akan memperlakukannya dengan cara seperti itu. Pada akhirnya dengan sedikit tegas pada saat ini Jie kembali mulai berbicara. Dirinya berkata apakah pada saat ini Master dari Bintang Hongmeng benar-benar tidak ingin menyambut aliansi Dosian? Zusin Liang pun
Pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata apakah pada saat ini Yang Mulia Jie benar-benar bercanda jika mereka datang ke Bintang Hongmeng untuk pemandangan. Bagaimana mungkin pada saat ini Master Bintang Hongmeng tidak akan menyambut mereka, tetapi jika tujuan adalah untuk seorang junior yang menghancurkan aliansi tim Dosian di dalam kompetisi, tentu saja pada saat ini dirinya sebagai Master Alam Bintang Hongmeng tidak akan membiarkan hal tersebut. Jie benar-benar terlihat marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xin Liang. Jie pun segera lanjut berkata, apakah pada saat ini Zhu Xin Liang benar-benar berani? Apakah perkataannya sebelumnya berarti bahwa Zhu Xin Liang ingin merusak hubungan dengan aliansi Dosian? Apakah hubungan di antara keduanya pada saat ini benar-benar akan segera dihancurkan karena kompetisi kecil ini? Zhu Xin Liang masih dengan tersenyum segera berkata, tampaknya Yang Mulia Jie pada saat ini benar-benar ngelindur sebagai Master Alam Bintang Hongmeng. Dirinya juga merupakan penyelenggara turnamen dari 10.000 alam. Jika aliansi Dosian diizinkan membalas dendam pada junior yang usianya kurang dari 10.000 tahun di depan kontes 10.000 alam yang tidak terhitung jumlahnya di masa depan, bagaimana mereka akan bisa terus mengadakan kontes 10.000 alam? Jie pada akhirnya mengerutkan kening setelah dirinya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhu Xin Liang. Jie merasa bahwa kekuatan dari Zhu Xin Liang ini tidak bisa dihadapi oleh dirinya. Sementara itu di sisi lain Zhu Liang segera kembali berbicara, jika Yang Mulia Jie tidak memiliki pekerjaan lain maka pada saat ini silakan kembali ke aliansi Dosian untuk mancing ikan saja. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jie benar-benar menjadi semakin marah dan segera berteriak. Dirinya berkata bahkan jika Zhu Xin Liang tidak mengizinkan mereka masuk hari ini mereka harus memaksa melakukannya. Mendengar hal tersebut momentum dari Zhu Xin Liang seketika melonjak, namun juga segera sebuah suara muncul di belakang kelompok dari aliansi Dosian. Suara tersebut pada saat ini terdengar memarahi Jie dan berkata agar Jie jangan bertindak kasar. Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar pada saat ini sesosok tubuh segera terlihat di permukaan. Sosok ini terlihat memarahi Jie, tetapi pada saat ini ada aura kuat yang bercampur di dalam kata-katanya. Suara yang menyebar ini seketika menghancurkan momentum yang baru saja dilonjak oleh Zhu Xin Liang. Pupil mata Zhu Xin Liang juga pada saat ini menyusut dan Zhu Xin Liang berpikir tampaknya aliansi Dosian benar-benar telah bersiap. Sementara itu semua orang di aliansi Dosian pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang baru saja muncul. Bahkan Jie yang masih merasa tidak senang segera menangkupkan tangannya dan menyapa Yang Mulia yang bernama Culing. Sosok ini mengenakan jubah yang anggun yang sangat sederhana. Sosoknya pada saat ini melayang mendekat ke arah Zhu Xin Liang sebelum akhirnya dengan sangat sopan mulai berbicara dengan menangkupkan tangannya. Pada saat ini dirinya berkata, Yang Mulia dari aliansi Dosian menghadap Tuan Zhu Xin Liang. Zhu Xin Liang pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara pada saat ini Culing segera berkata kepada Zhu Xin Liang. Culing berkata bahwa dirinya pada saat ini meminta maaf jika Zhu Xin Liang tidak berkenan. Kali ini mereka diperintahkan untuk datang ke sini oleh aliansi Dosian karena ada mantan orang kuat dari aliansi Dosian yang telah bereinkarnasi dari kematiannya. Mereka di sini untuk membawa sosok tersebut dan hal ini benar-benar sangat penting bagi aliansi Dosian. Oleh karena itu pada saat ini dirinya berharap Master Zhu Xin Liang akan lebih memperhatikan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, mata dari Zhu Xin Liang sedikit menyipit. Hatinya pada saat ini dipenuhi dengan emosi terhadap Culing, tetapi pada saat ini dirinya menyadari bahwa kekuatan Culing ini setara dengannya. Yang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang sebelumnya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang, sepertinya reinkarnasi ini bukanlah orang biasa dari aliansi Dosian, namun sepertinya ini seharusnya adalah orang yang begitu kuat yang berada di dunia ini. Zhu Xin Liang pun sedikit merenung hingga pada akhirnya dirinya berpikir, tampaknya pada saat ini, waduh, ternyata yang sepertinya Xiao Yan ini juga merupakan seorang yang mulia yang dulunya adalah orang dari aliansi Dosian. Dirinya hanya bisa membiarkan mereka masuk, namun ini bukanlah niat awal dari Zhu Xin Liang karena meskipun Zhu Xin Liang ingin menghentikan mereka, hal itu mungkin akan sangat sulit sebelum mereka memasuki Bintang Hongmeng. Setelah mereka sepenuhnya memasuki Bintang Hongmeng, barulah Zhu Xin Liang akan bisa memanfaatkan kekuatan alam dari Bintang Hongmeng. Zhu Xin Liang pun pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini akan dipersilakan masuk, tetapi Zhu Xin Liang berharap mereka semua mengikuti aturan Bintang Hongmeng. Culing pun tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Zhu Xin Liang. Aliansi Dosian akan segera pergi setelah mereka berhasil menemukan sosok tersebut. Sekarang orang-orang di kompetisi mereka belum mengetahui ada tamu yang akan datang di arena ini akan menjadi sangat seru.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jijun pada akhirnya segera membuka mulutnya setelah melihat instruksi dari Zusin Liang. Jijun segera berkata bahwa ini adalah akhir dari kontes 10.000 alam. Sekarang mereka akan mengumumkan peringkat yang didapatkan oleh masing-masing individu. Setelah selesai berbicara, sosok Jijun dan Kyujun pada akhirnya segera turun dari langit. Bersamaan dengan hal tersebut, Jijun pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dan berbisik bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan memang bagus semuanya seperti yang diharapkan oleh Jijun, dan karena Xiaoyan tidak mengecewakan Jijun dengan begitu maka Jijun akan memberi hadiah yang besar kepada Xiaoyan, karena kamu membiarkanku mengenang taruhan dengan Kyujun. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit karena Xiaoyan melihat penampilan dari Kyujun pada saat ini terlihat seolah-olah ingin membunuh Xiaoyan. Jijun pun segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu memperhatikan Kyujun. Kyujun memang memiliki temperamen yang buruk. Jika kalah berjudi, Kyujun pun segera menoleh ke arah Jijun dengan tatapan marah. Sementara Jijun pada saat ini segera turun. Kyujun dan Jijun pada akhirnya segera sampai di bawah dan mulai kembali berbicara. Jijun berkata bahwa dirinya pada saat ini akan mengumumkan kekuatan yang telah didapatkan oleh 10 terbaik teratas di tempat ke-0 pada saat ini ditempati oleh Yun Jiang yang berasal dari Paviliun Awan Api. Dirinya datang dari alam tingkat menengah dan kekuatannya pada saat ini ada di tahap awal Dosian bintang 7. Sementara itu di peringkat ke-9 pada saat ini ditempati orang dari sekte Tang bernama Tangsan. Dirinya pada saat ini memiliki kekuatan di tahap awal Dosian bintang 7. Waduh guys, admin baru tahu yang ternyata Tangsan muncul juga. Karena ini sudah meliputi alam semesta Donghua, jadi semua orang-orang yang terutama novelnya diciptakan oleh satu orang mereka pun akhirnya ikut dalam kompetisi ini. Yang ternyata Tangsan yang telah menjadi seorang dewa pun muncul dalam kompetisi ini, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana pertempuran yang telah dia lewati. Di posisi ke-8 ada Zudi yang merupakan puncak Dosian bintang 7 dan berasal dari tim wilayah laut. Kekuatan fisik Zudi ini benar-benar memenuhi reputasi dari Raja Laut dan dirinya benar-benar layak menjadi anggota klan Raja Laut. Selanjutnya di peringkat ke-7 ditempati oleh Gui Kong. Dirinya merupakan puncak Dosian bintang 6 dan dirinya pandai memurnikan boneka. Pada saat ini Gui Kong memiliki boneka Dosian bintang 8 di tangannya. Sementara itu di posisi ke-6 pada saat ini ditempati oleh seseorang yang berada di puncak bintang 7 Dosian. Dirinya bernama Dian Hecheng dan dirinya memiliki rekor pembunuhan yang lebih baik daripada tim wilayah laut. Di peringkat ke-5 pada saat ini ditempati oleh Huan yang berasal dari domain bunga. Kekuatan dari Huan pada saat ini berada di tahap awal dari Dosian bintang 8. Sementara itu di tempat ke-4 pada saat ini ditempati oleh Istana Bintang yakni Shen Ying. Dirinya berada di tahap awal dari Dosian bintang 8 dan kekuatan tempurnya tidak dapat diprediksi. Tempat ketiga pada saat ini diisi oleh tim psikis yang diwakili oleh Feng Chan. Kekuatan Feng Chan pada saat ini berada di puncak dari Dosian bintang 6. Namun meskipun begitu kekuatan spiritualnya pada saat ini sepertinya akan dapat bertarung bersama dengan Dosian bintang 8. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jijun kembali segera menjelaskan dirinya berkata bahwa di posisi kedua pada saat ini ditempati tim dari Dewa Dara. Tim Dewa Dara ini mungkin merupakan tim yang relatif asing bagi semua orang, namun mereka semua tidak boleh meremehkan tim ini karena pemimpin mereka telah memasuki tahap menengah Dosian bintang 8. Tim Dewa Dara ini memiliki perwakilan seorang wanita bernama Su Binchan. Begitu mendengar hal ini semua orang pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Tim Dewa Dara ini memang benar tidak terlalu terkenal dengan tim-tim dari alam tertinggi. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa tim seperti Dewa Dara pada saat ini benar-benar bisa menempati posisi kedua. Terlebih lagi kekuatan dari pemimpinnya merupakan seorang Dosian bintang 8. Semua orang seketika menyadari bahwa saat sebelumnya Aliansi Dosian juga memiliki seorang tahap menengah Dosian bintang 8. Jika begitu permasalahannya, bukankah pada saat ini di kompetisi 10.000 alam ada 2 orang Dosian bintang 8? Dengan adanya 2 orang Dosian bintang 8 yang muncul, rekor benar-benar kembali dipecahkan. Kompetisi 10.000 alam kali ini benar-benar sangat menarik dan di luar dugaan dari semua orang, bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Sue Binchan dari tim Dewa Darah. Semua orang juga pada saat ini benar-benar ingin tahu hasil apa yang dicapai oleh tim Veles. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sun Er memperhatikan tim Veles di kejauhan. Sun Er sudah lama sekali tidak bertemu dengan Xiao Yan dan barulah kali ini Sun Er benar-benar bisa melihat Xiao Yan secara langsung. Sun Er pada saat ini benar-benar sangat bersyukur karena bisa melihat Xiao Yan dengan cukup lama. Namun meskipun begitu Sun Er pada saat ini benar-benar ingin menjatuhkan badannya ke dalam pelukan Xiao Yan. Setetes air mata pada saat ini tanpa sadar segera mengalir di pipi Sun Er. Sementara itu di sebelah Sun Er pada saat ini Raja Tianzang sedang minum-minum cantik.
Raja Tianzang pada saat ini memandang lurus ke depan dan mengikuti pandangan dari Raja Tianzang. Dirinya melihat sekelompok sosok datang perlahan dengan kedua pemimpin yang tidak lain adalah Jie dan Chuling dari aliansi Dosian. Suara Su Xinliang juga pada saat ini segera muncul di benak Raja Tianzang ketika dirinya mulai berbicara dengan kekuatan spiritual pada saat ini. Xinliang segera berkata jika ada situasi yang buruk, maka mereka semua harus berhati-hati. Raja Tianzang pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa dirinya khawatir hal tersebut akan segera ketahuan. Raja Tianzang pun kembali mengirimkan transmisi suara kepada Su Xinliang ketika bertanya apakah hanya mereka berdua yang datang. Ia pun segera menjawab seharusnya ada orang kuat yang berada di dalam bahtera, oleh karena itu pada saat ini mereka harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengusir mereka. Begitu tim dari aliansi Dosian ini langsung menuju ke gunung kontes 10.000 alam dengan dipimpin oleh Su Xinliang. Tiba-tiba pada saat ini mereka segera menarik perhatian seluruh arena. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh dan segera melihat ke kejauhan. Xiao Yan segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari aliansi Dosian. Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir sepertinya aliansi Dosian benar-benar tidak terima setelah timnya dipermalukan oleh tim Veles. Sepertinya ini akan menjadi bencana bagi tim Veles, mereka akan dihancurkan oleh para dewa aliansi Dosian. Waduh, di episode selanjutnya, pasti akan seru di mana Xiao Yan benar-benar akan dihajar babak belur.